Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita berjumpa lagi pada pembelajaran ketiga Microsoft Word. Di sini sudah saya paparkan LKPD yang kita gunakan. Nah, pada kesempatan ini, di sini kita cek yang menjadi tujuan pembelajaran kita di pertemuan ini melalui diskusi dan praktek siswa. Nah, di sini diharapkan nanti siswa boleh berdiskusi dengan rekannya, saling bertanya, ataupun saling memberikan pendapat, dan praktek siswa dapat menyisipkan tabel dan gambar. Jadi fokus kita pada hari ini adalah bagaimana seorang siswa itu mampu menyisipkan gambar, mampu menyisipkan tabel pada lembar kerja Microsoft Word. Nah, untuk sementara waktu, karena kita belum bisa melaksanakan praktek, kita masih berada di pembelajaran jarak jauh, boleh dilakukan nanti prakteknya menggunakan Microsoft Word yang didownload di Google Play Store. Atau boleh juga dengan aplikasi lain, misalnya WPS Office atau Word Document, atau aplikasi lain yang bisa Anda gunakan nanti yang didownload melalui Google Play Store. Nah, di sini ada 3 target yang harus dikuasai oleh siswa. Yang pertama, menunjukkan perintah yang digunakan untuk menyisipkan tabel dan gambar. Berarti setelah pembelajaran selesai diharapkan nanti siswa dapat menunjukkan bahwa untuk membuat tabel itu simbolnya ini atau perintahnya ini. Menyisipkan gambar perintahnya ini. Nah, itu target pertama. Paling tidak kita mengenali perintah-perintah yang digunakan untuk menyisipkan objek dari luar, yaitu berupa gambar atau objek yang berada di dalam lembar kerja itu sendiri berupa tabel ataupun clip art yang ada disediakan di Word. Yang kedua, siswa dapat mengatur tata letak dan pengelolaan tabel. Jadi di sini nanti setelah tabel itu ada beberapa pengelolaan yang dapat kita lakukan. Termasuk di dalamnya nanti menggabung beberapa kolom, menggabung beberapa baris, kemudian mengatur jenis bingkai untuk tabel yang kita gunakan. Lalu di poin ketiga, siswa dapat mendemonstrasikan hasil kerja prakteknya dengan kalimat yang jelas dan santun. Nah, di poin ketiga ini dengan harapan nanti setelah kita melakukan pengkajian materi, diskusi, kemudian kita lakukan praktek, maka tahap berikutnya tugas kita adalah menyerahkan laporan. Jadi penyerahan laporannya nanti bisa melalui upload di Google Dokumen, boleh dibagikan link dan boleh juga dibagikan foto. Nah, untuk itu kita langsung saja pada materi. Di sini ada teori singkat, insert atau sisipkan. Jadi perintah yang akan kita pakai di sini adalah perintah insert, sisipkan. Insert merupakan perintah yang digunakan untuk menyisipkan objek. Menyisipkan objek ya, ini kata kunci pertama. Objek dalam artian di sini boleh berbentuk file lainnya dari luar, berupa gambar, berupa kemudian tabel, gambar, dan lain sebagainya. Jadi objek yang tadi ada yang berbentuk clip art, ada yang berbentuk sudah disediakan template-template yang ada di Word ya. Kemudian pada intinya target kita adalah mampu menyisipkan objek, tabel, dan gambar. Seringkali dalam pembuatan sebuah artikel memerlukan gambar dan tabel. Ini contoh kasusnya seperti kalau kita lihat di koran ya. Di koran itu ada gambar, kemudian ada tabel. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti penulisan dalam novel, koran, majalah, laporan praktikum, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Dalam pembuatan tabel ada aturan-aturan tertentu yang digunakan hingga hasil tabel yang dibuat sesuai dengan standar ketentuan yang dibutuhkan. Sementara itu dalam membuat gambar ke dalam naskah tulisan juga sama halnya dengan tabel. Nah, itu ya. Nah, di sini sudah ada contoh. Ini contoh dari gambar yang sudah disisipkan. Contoh, perhatikan contoh berikut ya. Ini gambarnya sebelumnya tidak ada. Gambar ini sudah disisipkan ke lembar kerja. Kemudian untuk gambar itu menulis keterangan di bawah gambarnya ya. Gambar 1 perencanaan fondasi. Kemudian di sini untuk tabel, ini contohnya. Ini tabel yang sudah saya sisipkan. Untuk penulisan keterangan tabel itu dibuat di atas tabelnya sendiri.
Berbeda ya, gambar tadi di bawah, sedangkan tabel dibuat di atas tabel itu sendiri. Tabel 1 titik ukuran balok. Nah, di sini kita langsung saja, saya buka lembar kerja baru. Ini misalnya lembar kerjanya ya. Lalu, kita akan coba menyisipkan sebuah gambar. Perintah yang kita gunakan tadi melalui insert ini. Ada perintah insert, saya klik. Lalu ada picture, tulisan picture ya. Insert picture, di sini kita sisipkan. Lalu kita pilih gambar yang akan kita masukkan. Ini saya contohkan ya, kita masukkan satu gambar. Nah, maka gambar tersebut sudah masuk ke lembar kerja kita. Nah, kalau misalkan ukurannya terlalu besar, ini boleh kita perkecil melalui ukuran size. Kita tarik dari sudut atau dari atas, tapi agar dia simetris, kita tarik dari bagian sudutnya. Ini kita klik, tahan, geser. Setelah itu kita lepaskan. Nah, sedangkan untuk mengatur peletakan dari gambar tersebut, misalnya kita ingin gambarnya di tengah, di kiri, di kanan, tetap kita menggunakan align text ya. Nah, untuk ke tengah, maka ini saya pilih baris yang tengah ini, Ctrl E atau Center. Sedangkan apabila ingin ke kanan, ini saya pakai yang right ya. Nah, itulah dia pengaturan tata letak dari gambar. Berikutnya ini gambar saya perkecil. Misalnya yang saya inginkan hanya seukuran ini. Lalu yang saya inginkan berada di kiri. Nah, begitulah cara menyisipkan gambar. Kemudian selain gambar, ada juga format clip art yang disediakan oleh jendela kerja Word itu sendiri. Ini untuk contoh clip art kita ambil beberapa. Kita pilih perintah insert, kemudian di sini ada perintah clip art ya. Kemudian kita klik, lalu di sini kita cari tipe clip art yang kita inginkan. Nah, ini clip artnya ya. Misalnya untuk gambar sapi. Nah, ini ya. Tapi dia bukan berbentuk bukan berbentuk gambar foto. Kemudian Menara Eiffel ada. Nah, sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Jadi untuk jenis ini disebut dengan clip art, sedangkan yang di atas ini berupa picture ya. Jadi berbeda dia. Kemudian kita lanjut lagi. Selain picture dan clip art, ada juga poin penting yang sering dalam penyisipan, yaitu misalnya membuat struktur organisasi kelas. Itu dipakai shapes ya. Ini jenis shapes. Misalnya di atas kita buat, saya contohkan. Sini ada, kemudian kita isikan teks, klik kanan, edit text atau add text ini ya. Kita isi misalnya kelas 10 TKJ. Lalu di bawahnya kita isi lagi insert, shapes. Nah, ini formatnya nanti boleh disesuaikan sesuai kebutuhannya. Misalkan di sini wali kelas, kemudian atas nama siapa. Misalnya wali kelasnya saya ya. Nah, kemudian untuk membuat ke tengah sama menggunakan align center. Kemudian ini dua saja saya contohkan. Setelah itu kita tarik, insert, kemudian shapes, lalu di sini ada panah ya, atau penghubung. Ini saya hubungkan. Misalkan ini. Nah, ini ya untuk contoh-contohnya. Kemudian untuk berikutnya, kita masuk pada penyisipan tabel. Untuk penyisipan tabel sendiri, langkahnya cukup sederhana. Kita tinggal pilih perintah insert. Kemudian di sini kita perhatikan ada tulisan tabel ya. Tabel. Kemudian kita klik tanda panahnya. Lalu tugas kita yang pertama adalah kita tentukan kebutuhan. Apabila dia arahnya ke kanan ini disebut dengan kolom. Berapa jumlah kolom yang kita butuhkan? Sedangkan apabila ke bawah, ini disebut dengan baris.
berapa jumlah baris yang kita butuhkan. Jadi tugas kita pertama menentukan berapa jumlah kolom dan berapa jumlah baris. Nah ini ya, saya misalkan jumlah kolomnya berarti ada berapa? Ada 5 ya. Sedangkan jumlah baris ada 4. Nah di sini saya buat jadi 5 kali 3. Kemudian sampai seterusnya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, di sini kita lihat dulu kebutuhan kita di lembar job sheet. Nah, untuk kebutuhan pertama kita di lembar job sheet ini sudah dibuat, yaitu kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian ke atas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4 kali 4. Sekarang saya buat insert 4 kali 4 ya. Ini. Kemudian kita coba kita rubah biar sama seperti ini ya. Seperti lembar kerja ini. Di barisan atas ini ada 3 kolom digabungkan menjadi 1. Nah, cara menggabungkannya ini kita blok, klik kiri tahan, geser. Lalu klik kanan, kemudian pilih perintah merge cell. Ini untuk menggabungkan beberapa kolom atau menggabungkan beberapa baris ya. Ini saya klik. Nah, di sini kalau kita perhatikan sudah bergabung ya. Kita ketikkan ukuran. Kemudian di sampingnya ada 2 baris dijadikan menjadi 1. Baris 1 dan baris 2 ini. Kita blok. Caranya tadi klik kiri tahan geser ke arah bawah. Lalu klik kanan. Kemudian kita pilih merge cell. Ini ya. Kemudian kita ketikkan nomor. Ini ya. Lalu ini kita geser. Kita sesuaikan ukurannya. Kita perkecil dulu. Secara keseluruhan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Sedangkan ini jaraknya lebih dekat. Nah, seperti ini formatnya ya. Kemudian untuk memindahkan ini ke tengah, kita pilih center. Nah, ini. Kemudian kita isi di sini P, L, T ya. Kemudian nomornya 1 ke bawah 2. Oh, sorry. Di bagian bawah ya, 2. Nah, itulah untuk bagaimana menggabungkan beberapa kolom menjadi 1 atau beberapa sel menjadi 1. Kemudian untuk yang di bawah, ini perintahnya disebut dengan split cell. Kita cek. Ini ya. Perintah split cell merupakan perintah yang digunakan untuk memecah satu sel menjadi beberapa baris dan kolom atau kolom ya. Jadi ini kebalikan dari perintah merge cell yang di atas. Merge cell ini tadi menggabungkan beberapa kolom menjadi 1 atau menggabungkan beberapa baris menjadi 1. Tugas kita berikutnya adalah bagaimana memecahkan satu kolom menjadi beberapa kolom atau satu baris menjadi beberapa baris. Nah, sebagai contoh di sini kalau kita perhatikan, sebelumnya tabel ini 2 kali 3. 2 kali 3. Kita buat dulu tabel dasarnya. Kita insert, kemudian 2 kolom, 3 baris. Ini format dasarnya. Sedangkan yang di atas tetap ya. Lalu yang di bawah, setiap satu kolom ini di-split atau dipecah menjadi 3. Caranya ini kita klik, perhatikan bentuk kursornya menjadi tanda panah seperti ini. Lalu klik kiri, kemudian klik kanan. Kita pilih perintah split cell. Kita split. Ingat, perhatikan kalau dia ke arah samping tadi disebut dengan kolom ya. Di sini dibutuhkan menjadi 3 kolom. Nah, ini kita ganti angka 2 menjadi 3. Lalu oke. Sama ya hasilnya. Menjadi 3 kolom. Kemudian yang di sampingnya juga, kita klik kanan. Kita pilih perintah split cell. Lalu kita ubah menjadi 3 kolom. Kemudian oke. Nah, sampai di sini paham ya bagaimana untuk memecah kolom menjadi beberapa kolom. Sedangkan yang di bawahnya ini digabungkan ya. 2 kolom menjadi 1. Kita blok, klik kanan.
Kemudian pilih perintah merge cell sesuai dengan soal yang di atas. Nah, di sini sudah tergabung ya. Nah, kalau kita perhatikan ini sudah persis ya sama tabelnya. Tabel 2 ya. Kemudian untuk yang berikutnya di sini penggunaan border. Border pada tabel. Sini saya buat lagi tabel. Ini 1, 2, 3, 4. 4 kali 3 ya. Kita insert. Kemudian kita pilih tabel 4 kali 3. Sama ya. Kemudian kita perkecil dulu ukurannya. Lalu yang dimaksud dengan penggunaan border yaitu garis-garis ini, garis-garis pada tabel. Saya misalkan di sini kita ubah. Kita masuk pada perintah home. Ini ya. Lalu di sini border and shading. Border and shading. Lalu kita pilih jenisnya. Misalnya ini garis putus-putus ya. Kita cek garis putus-putus seperti itu bentuknya. Ini ya yang dibuatnya. Lalu kita pilih ini, kita tandai dulu box ya. Box. Kemudian oke. Nah, sampai di sini sudah sama ya. Kemudian ini biasanya digunakan sebagai hiasan ataupun bagaimana tabel itu agar terlihat lebih rapi. Lanjut di sini mengenai penggunaan tabel juga. Ada kalanya nanti akan dibutuhkan tabel itu ada beberapa garis yang dihilangkan ya. Misalnya ini. Tapi bukan di merge cell. Ini saya hilangkan garis yang di tengah. Kemudian kita masuk pada semuanya dulu kita hilangkan. Artinya garis yang di tengah tidak begitu jelas ya. Kemudian kita pilih border and shading. Lalu ini kita hilangkan misalnya. Perhatikan dulu perubahannya. Ini yang garis tengah ya. Berarti yang bagian tengah hilang. Ini berarti semua masih utuh ya kan. Jadi fokus kita sebelum kita fixkan ataupun kita okekan pilihan ini. Lihat dulu efek yang diberikan seperti apa. Misalnya garis tengah saya hilangkan. Lalu untuk garis tepinya saya pilih yang triple ya. Kemudian ini ukurannya boleh kita ganti, kita perbesar. Kemudian untuk warnanya juga boleh kita ganti. Nah, ini kita perhatikan dulu hasilnya seperti apa. Nah, jadi seperti ini ya. Bagian tengahnya tidak begitu jelas, tapi format tabelnya tetap berlaku. Nah, itu saja untuk materi kita kali ini. Untuk pengembangan dirinya, silakan dibuat nanti uraian langkah kerjanya, dituliskan, kemudian diupload bentuk gambar ke Google Classroom sebagai laporan hasil belajar Anda. Dan saran saya sebaiknya coba kamu kerjakan, boleh melalui aplikasi Word kalau yang sudah menggunakan laptop, dan boleh juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia di Play Store bagi yang menggunakan smartphone. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga ilmunya bermanfaat dan Anda paham. Apabila ada yang kurang jelas, boleh bertanya melalui WA ataupun grup pembelajaran, dan boleh juga komentar langsung di bawah video. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.